أما بعد كيف حالكم يا إخوة جميعا؟ بخير والحمد لله. وكيف أنتم يا أستاذ؟ الحمد لله أنا كذلك بخير. الحمد لله. طيب, ada yang ini siapa yang mau share kitab? طيب أنا buka dulu Ustaz. Nah, Anda nggak bisa share kitab. Baik Ustaz, أنا buka dulu. Lahdo. Sudah kelihatan? Ustaz. Nah, kelas. Baik. Kita kemarin sampai yang Robi Ustaz. Toh ya. Sekarang latihan yang kelima ya. Hati jumalan fi'liyatan kama fin namudaj. Baik. Nah, di sini langsung nomor 1, antum disuruh membuat jumlah fi'liyah ya, sebab diawali dengan kalimat yang ada di depan antum itu. Seperti di bagan itu wadha'a. Nah, antum disuruh membuat kalimat atau jumlah fi'liyah yang didahului oleh kalimat wadha'ah. Nah, tafadhal raqam al-awwal. Fataha Muhammadun al-haqibatuhu. Fataha Muhammadun haqibatahu. 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 Nah, barakallahu fik. Kemudian nomor 2. Khalaqallahu, langsung 3 Ustaz ya? 3 aja. Nah, enggak baksa. Khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqallahu samawati wal ard. Mumtaz. Ba'a Zaidun sayarota. As-sayyarah. Nah, ba'a Zaidun. Sayarota. Nah, ba'a Zaidun as-sayyarah. Mumtaz. Barakallahu fik. Kemudian nomor 2. Nomor 3. Nomor 4 ya Ustaz ya. Nah, apa Ustaz? Nomor 2 ada. Ada Ustaz, mau judul. Nomor 2. Fahima Aliyun kalam asdiqaihi. Nah, fahima Aliyun kalama asdiqaihi. Mumtaz. Kemudian nomor berikutnya iqadha. Berarti saya kok. Nah. Arafta makna iqadha? Iqadha bangun. Bangun. Istaiqadha bangun. Kalau iqadha membangunkan. Membangunkan. Nah. Iqadha abun ala wa ala auladihi. Iqadha al-abu auladahu. Iqadha abu auladahu. Nah, mumtaz, barakallahu. Sekarang nomor urut 3 ya sekarang ya. Nah, Ustaz. Kurang 1 Ustaz. Kurang satu. Berarti sadis. Ya, hati jumalan ismiyah. Nah, sekarang kebalikannya, tuh disuruh buat jumlah ismiyah dengan kalimat yang ada. Nah, tafadhol. Al-fallahu ghaniyun Ustaz. Nah, al-fallahu ghaniyun. Mumtaz. Kemudian nomor berikutnya nomor berapa? 3 ya? Nama Ustaz. Nah, tafadhol. Al-'atiru 'atiratun. Al-'atru
Atirun. Atirotun. Atirun. Atirun. Nah, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya lanjutkan sampai 33. Al-jamalu kabirun. Al-jamalu kabirun. Naam. Kemudian Arwaihu apa Ustaz? ar-rawaih itu bentuk jamak dari ar-raihah. Bau, aroma. Wangian. Naam, ar-rawaihu. Arwaihu boleh atirun? Naam, boleh. Atiratun. Atirotun. Arwaihu atirotun. Naam. Kemudian berikutnya nomor 4. Assalamualaikum Ustaz. Naam, al-fawaid. Al-fawaidu yufidu. Al-fawaidu. Yufidu. Boleh Ustaz? Kabarnya jumlah fi'liyah ya? Boleh. Mm-mm. Tufidu. Oh iya ya, dia jamak ya Ustaz. Naam. Al-fawaidu tufidu. Nah, atau al-fawaidu tufiduna. Manzoru apa ya manzoru? Manzur Pemandangan. apa makna manzur? Pemandangan. Pemandangan. Oh, al-manzoru jamilun. Naam, al-manzuru jamilun. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian yang latihan ke-7 ini, bayyin naw'a kulli jumlatin minal jumal allati tahtaha khattun fi ma ya'ti. Nah, antum disuruh menjelaskan jumlah yang di garis bawah itu. Kira-kira jumlah apa? Ismiyah kah atau fi'liyah? Nah, kurang satu. Nah, saya satu lagi ya. Nah, al-amtaru tanzilu. Al-amtaru tanzilu ala juz'ain kabir minal mamlakatil arabiyyati saudiyah fis sama. Fisita. Oh, fisita. Oh, ini ya, apa fasal ya Ustaz ya? Nah, Al-amtaru ini Ustaz, jumlah ismiyah. mumtaz, barakallahu fiik, sahih. Kemudian yang berikutnya nomor berapa? 5. Ya, Ustaz. Fayazra'ul fallahunal qamha wadh-dhurah wat-tamatim wal khiyara wa ghairuha. Jumlah fi'liyah Ustaz. Aina jumlah fi'liyah. Naam. Fayazra'ul fallahun Fayazra'u. jumlah fi'liyah. Kemudian yang berikutnya itu yang di garis bawahi berikutnya apa? Wa qad qamatil mamalakatu. Bukan, al-mamlakatu, salah itu. Mamlakatu. Al-mamlakatu nizira'atil qawakihil mukhtalifatil anwa'i. Qamati. Jumlah ismi Ustaz? La. Fi'liyah. Naam, sahih. Al-qamhu antum tahu enggak? Al-qamhu apa? Kapas. Apa namanya? Gandum. Gandum. Kalau ad-durrah? Jagung. Naam. Kalau tomatim? Tomat. Naam. Al-khiyar? Khiyar. Gandum ya? Timun. Oh, nah. Al-khiyar, timun. Muntah. Ba'a apa Ustaz? Apa Ba'a. tadi? Ba'a ya bi'u. Penjual. Nah, menjual. Sip. Anak kelas ya Ustaz. Nah, kemudian latihan berikutnya ada nggak? Itu sudah itu ya. Berarti versi yang Latihan ke-7. 7. Halaman 77 kalau nggak salah. 76. Ini saja. Yang atasnya, nah 76. Ini kan? Rihlatun bil kitor. Man yaqra Rihlatun bil kitor nomor 6 ya? 5 ya? 6. Nah, Ustaz, saya Ustaz. 6. Al-kalimatul jadidah. Rihlatun bil kitor. 6. Al-kalimatul jadidah mutajawirun al-muhadzabu
Doyaqo au yudayiqu. Al-mustalahatul jadidah ziyadatul alifi wan nuni hadzafa au yahdhifu. Masbuk barakallahu Wasil fiik. Ustaz. Al-kalimatul jadi 6. Nasr hawalan. Al-kalimatu al-jadidah. Kalimat baru. Mutajawirun. Mana mutajawir? Berdampingan. Nah, berdampingan ya. Ingat ya, mutajawir itu berdampingan. Ya dempetan. Antum duduknya berdempetan. Kursi A dengan kursi B. Itu mutajawir. Ya. Kalau mutaqarrib itu berdekatan. Yang berdekatan tuh gak harus berdampingan duduknya. Ya, mungkin dia duduk di kursi sebelah kiri, kita di sebelah kanan. Itu mutaqarrib, bukan mutajawir. Mutajawirun ini berdampingan. Al-muhadzab. Mana al-muhadzab ya sobat? Sopan, Ustaz. Sopan. Nah, muhadzab itu bisa diartikan sopan. Yep. Bisa diartikan lembut juga, santun, ya, ramah, itu muhadzab. Maknanya muhadzab semuanya. Dayaqa yudayiqu. Mana dayaqa yudayiqu? Sempit. Nah, menyempitkan, menjadikan seseorang itu sempit. Ya, la tudayiq jaraka. Ya, jangan kalian membuat sempit tetanggamu. Ya, maksudnya menyempitkan di sini apa? Menyusahkan atau mempersempit urusannya, mempersukar, ya, mengganggu. Itu dayaqa yudayiqu semuanya. Afwan Ustaz, ini daris ini kholas Ustaz. Ini sudah siapa yang bahas? Kalau enggak salah waktu itu siapa Ustaz apa? Ustaz Rahmat ya. Ini Ustaz bahkan Rahmat. sudah selesai sama pertanyaannya sama anunya Ustaz. Oh, sudah semua berarti ini. Nah, Ustaz. Betul. Berarti kita nomor 9 berarti. Ustaz, afwan Ustaz. Soalnya dilihat-lihat coret-coretannya udah selesai Ustaz. Nah. Semuanya ya. Nah, Kalau Ustaz. saya Ustaz kayaknya belum pernah selama ini mengikuti Ustaz. Kayaknya ya yang ketujuh ini apa namanya? Pelajaran ketujuh ini kalau nggak salah kita bahas baru sampai kalimat jadidahnya aja kayaknya. Sampai sini Ustaz. Sampai sini ya? Terakhir sampai sini. Toyib. Tapi nggak apa-apa diulang aja dari awal. Dari awal Ustaz. Biar nggak gini. Kemudian mustalahat al-jadidah, istilah-istilah baru yaitu ziyadatul alif wan nun. Ada tambahan alif dan nun. Hadzafa yahdhifu itu artinya menghapus atau terhapus. Mahdhuf itu isim maf'ul, artinya terhapus. Man yaqra? Halo Ustaz. Nah, tafadhal. Nomor apa? Bukan. Nomor berapa sekarang? Nomor 7. Masih nomor 6 atau nomor 7 Ustaz? Nomor 7. Kalau nomor 6 mau baca Ustaz. nomor 6 aja dulu, nomor 6. Kasih dia, baru baca sedikit. Oh, iya. Nomor 6. Nah, Ustaz. Safira Umaru bil qitar. Oh, safari. Nah, Ustaz. Safara Umaru bil qitari ma'a abihi wa jalasa kayak terlalu cepat Ustaz. Wa jalasa fi maq'adaini mutajawiraini walamma nazala raqibani alladzani kana yajlisani amamahuma wa rafa'a Umaru rijlaihi wa wada'a qadamaihi ala ahadil maq'adaini wa syahadahu abuhu faqala lahu ya Umar araka tad'u qadamaika wa fihi mal khidha'u alal maq'adil ladzi amamaka wa anta ta'lamu anna maq'idal qitari yajlisu 'alaiha al-musafiruna wal musafirat wa anta bihadzal amali qad fakkarta fi rahatika wa lam tufakkir fi rahati ghairika do qadamaika 'alal ard
watrukil maq'ada khalian nadhifan liman yuhibba ayyajlisa alaihi minar rukabi. Wa'lam. hasbuk Anak hasbuk. Ustaz. Nomor yuwasil ar-raqam as-sabi'. نعم أستاذ. واعلم أن الإنسان المحذب لا يضر الذين يسافرون معه ولا يفعل ما يضايقهم فلا يفتح النافذة أو يقفلها إلا إذا أذن له جاره ولا يرفع صوته وإذا وجد راكبا مريض ترك مكانه له ليجلس فيه. Nah, hasbuk barakallahu fik. Ya ini ya, Ana baru ingat ini sepertinya sudah kita bahas nasnya, tapi nggak apa-apa. Kita apa namanya murojaah sedikit. Safara yusafiru itu artinya safar. Ya, Umar itu safar dengan kereta api bersama ayahnya. Wajalasa fi maq'adaini mutajawiraini walamma nazala rakiban alladhani kana yasirna. Dan keduanya itu duduk di kursi atau tempat duduk yang berdekatan. Dan tatkala para penumpang yang berada di dekat mereka berdua itu sudah turun, nazala itu turun, ya, turun dari kereta karena sudah mungkin tak sampai tempat tujuan mereka, ya. Para penumpang yang duduk berdekatan dengan mereka berdua itu sudah turun, ya, atau yang berada di depan mereka itu sudah turun semua. Umar menaikkan kakinya ke atas. Nih, rijlani, ya jelisani ini ya sebab ar-rakibani, ya ar-rakibani ini dah yang dimaksud ziyadatul alif wan nun. Setelah huruf ba itu ada alif sama nun, itu yang dimaksud az-ziyadatu al-alif wan nun yang ada di mustalahat yang ada di bagian di atas. Ya, kemudian Umar menaikkan kakinya ke kursi yang telah ditinggalkan oleh penumpangnya itu atau bangku kosong itu. Wa wada'a qadamahi ala ahadil maq'adaini. Kemudian meletakkan kedua kakinya di salah satu dari dua kursi yang kosong tersebut. Ingat ya, maq'ad itu tempat kursi panjang itu maq'ad. Ya. Wa syahadahu abuhu. Kemudian ayahnya melihat sikap anaknya. Kemudian berkata padanya, ya Umar, wahai Umar, araka tada'u qadamaika, aku melihatmu meletakkan kedua kakimu wa fihi malhidha, ya, dan kamu juga menggunakan sepatu alal maq'adil ladzi amamaka, yang di atas kursi yang ada di depanmu, ya. Dia jadi Umar ini naikkan kakinya karena kosong ya, kakinya dinaikkan dan dia sedangkan dia masih pakai sepatu juga. Wa anta ta'lamu anna maqa'idal qitari yajlisu alaiha al-musafirun wal-musafirat. Dan kamu juga sudah tahu ya Umar bahwasanya kursi kereta itu duduk di atasnya itu para musafir dan musafirat. Ya. Wa anta bihadzal amal qad fakkarta fi rahatik. Dan kamu melakukan hal itu, kamu hanya memikirkan kenyamananmu saja. Rahatik itu kenyamanan dan ketentraman. Jadi kalau kamu menaikkan kakimu di kursinya orang, di kursinya penumpang, kamu hanya memikirkan kenyamananmu saja. Walam tufakkir fi rahati ghairik, dan kamu tidak memikirkan tentang kenyamanan orang lain. Dak qadamaika 'alal ard, letakkan kakimu di bawah, di atas ard, di bawah, turunkan. Watruk al-maq'ada khalian nazifan, dan tinggalkan kursi yang kosong itu, khalian itu artinya kosong. Dan tinggalkan kursi yang kosong itu dalam keadaan yang nazifan, yang dalam keadaan bersih. Liman yuhibba an yajlisa alaihi minar rukab. Ya, untuk biarkan tinggalkan kursi itu kosong, bersih bagi orang yang ingin duduk di atasnya, ya, bagi penumpang yang ingin duduk di atasnya biar gak terganggu. Kalau kotor kan mereka nanti komplain. Wa'adam annal insana al-mu'adzab la yadurru alladhina yusafiruna ma'ah. Dan ketahuilah sesungguhnya manusia yang sopan, santun, baik itu adalah yang tidak membahayakan orang lain yang safar bersamanya. Wala yaf'alu ma yudayiquhum, dan tidak melakukan apa-apa yang membuat mereka sulit atau sempit. Fala yaftahun nafidhata aw yuqfiluha, dan janganlah engkau atau janganlah membuka jendela ataupun mengunci jendelanya illa idza adzina lahu jaruhu, kecuali diizinkan oleh tetangganya, maksudnya orang yang duduk di sebelahnya. Ya, jangan nanti karena kehendak kita ingin buka jendela,
sedangkan yang lainnya nggak pengen buka jendela. Jangan sampai. Wala yarfa'u sautahu, dan janganlah meninggikan suara juga, karena ditakutkan hal demikian bisa mengganggu orang lain, penumpang yang lain. Fa idza wajada raqiban maridan taraka makanahu lahu. Dan jikalau kita mendapati penumpang yang sedang sakit, maka kita berikan tempat duduk kita tuh untuknya. Kita persilahkan dia duduk di tempat kita. Lihat jalisa fihi, untuk duduk di sana. Baik. Indakum soal ikhwah? La yujad Ustaz. Baik. Naqra as'ilatul isti'ab ar-raqam ats-tsamin. Yujib ar-raqam al-awwal ats-tsani was-tsalits. الرقم الثامن يا أستاذ. Naam, ats-tsamin. الأول مع من سافر عمر. عمر سافر مع أبيه. Naam. Nomor 2, lanjutkan. الثاني ماذا فعل عمر؟ فعل عمر ووضع قدميه على أحد المقعدين. Naam. Wada'a qadamaihi 'ala maq'adain. Fa'alanya nggak usah disebutkan lagi kalau jawab. Madza fa'ala Umar? Apa yang dilakukan Umar? Nah. Apa? Meletakkan kedua kakinya di atas kursi. Wada'a berarti qadamaihi langsung 'ala Ustaz. al-maq'adi. Naam. Fa'alanya nggak usah disebutkan lagi. Ya, nah, Ustaz. ووضع قدميه على أحد المقعدين. Naam. الثالث هل سافرت بالقطار؟ نعم سافرت. Naam, safartu Hakala. bil-qitar. Naam, sahih. Naam. Kemudian nomor 9, at-tasi', ar-raqam at-tasi'. Yujib ar-raqam ar-rabi' wal khamis. الرابع ما وسائل السفر الأخرى بالسيارة بالطائرة Naam. At-ta'ira as-sayyara baqiya wahidah. Fil bahri madza? بالسفينة. As-safinah, mumtaz. Kemudian nomor 5 dijawab juga. الخامس لماذا طلب أبو عمر من عمر أن يضع قدميه على الأرض لأن الإنسان المهذب لا يضر الذين يسافرون معه ولا يفعل ما يضايقهم. Naam, li alla yudirru atau li alla yadurru jarahu. Naam. Sahih barakallahu. Cuma apa kemudian? Naam. Al-mufrad wal mutsanna wal jama' yaqra' raqam al-ashir. Al-jumlatu. Naam, tafadhal. Al-mufradu wal musanna wal jam'u. Al-jumlatu safaru Umaru bil qitari. Umaru mufrad. As-sababu yadullu ala wahidin. Al-jumlatu la yaftahun nafidatu An-nafidata. La yaftahun nafidata. Al-ismu an-nafidata. An-nafidatu naw'uhu mufrad. Naam. As-sababu yadullu ala wahidah. Al-jumlatu nazzalar raqibani. Al-ismu ar-raqibani. Naw'uhu musanna. As-sababu yadullu ala isnaini. Al-jumlatu wa wada'a qadamaihi. Al-ismu
qadamaihi. Nau'uhu musanna. As-sababu yadullu ala isnaini. Maqa'idu al-qitari yajlisu alaihal musafiruna wal musafiratu. Al-ismu maqa'idu. Nau'uhu jam'un. As-sababu yadullu ala aksara min isnaini. Al-ismu al-musafiruna nau'uhu jam'un. As-sababu yadullu ala aksara min isnain. Al-ismu al-musafiratu nau'uhu jam'un. As-sababu yadullu ala aksara min isnain. Isnataini. Hasbuk barakallahu fiik. Jadi ini pelajaran tentang mufrad, musanna dan jamak. Mufrad itu adalah kata tunggal yang menunjukkan tunggal, ketunggalannya atau satuannya. Adapun al-musanna itu adalah isim yang menunjukkan bilangan dua atau dia kalimat ganda. Kalimat ganda atau kata ganda itu musanna. Menunjukkan bahwasanya ada dua. Kalau al-jama' itu ya kalimat jama' ya sesuatu isim yang menunjukkan jumlahnya lebih dari dua. Lebih dari dua. Kalimat tunggal, kalimat ganda dengan kalimat jama'. Contohnya adalah safar Umar bil qitar. Umar di situ satu orang. Umar itu adalah satu orang. Maka dia jenisnya adalah kalimat tunggal, yaitu mufrad. Sebabnya apa? Ya dulu ala wahid ya, karena dia menunjukkan satu. Itu Umar. Kemudian al-qitar itu juga bentuk tunggal. Al-qitar itu bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Ya dulu ala wahid juga. Kemudian la yaftahu an-nafidzah. An-nafidzah di sini juga bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Jenisnya apa? Mufrad. Sebabnya apa? Ya dulu ala wahid, karena dia menunjukkan bilangan satu, hanya satu jendela. Ya. Kemudian contoh nomor 3, nazal ar-rakibani. Dua penumpang itu turun. Maka ar-rakibani di sini jenisnya adalah musanna atau ganda. Kenapa? Karena dia menunjukkan dua penumpang. Nah, ciri-ciri musanna itu adalah musanna itu yang paling mudah. Ya. Karena bentuknya dia sama dengan mufradnya. Contohnya seperti al-qitar. Kalau dua qitar, dua kereta, maka antum tambahkan saja alif dan nun di akhir huruf al-qitar itu. Al-qitara tambahkan alif dan nun. Jadinya apa? Qitarani. Sama kayak ar-rakibu itu penumpang, satu penumpang. Kalau antum tambahkan alif dan nun di huruf akhirnya, makanya jadinya apa? Ar-rakibani. Dan itu menunjukkan dua penumpang. Dan musanna ini paling gampang. Baik dia isimnya muzakkar ataupun muannas, nggak ada bedanya. Jikalau ada alif dan nun, maka dia musanna. An-nafidzatani. Ya, itu menunjukkan apa? Dua jendela. Talibatani menunjukkan dua siswi. Muslimatani menunjukkan dua muslimah. Talibani menunjukkan dua siswa. Jadi musanna itu paling gampang. Kaedahnya mau dia muzakkar dan muannas,
Kalau kita tambahkan alif dan nun di akhir huruf dari muzakkar maupun muannats, maka dia adalah bilangan ganda atau kalimat ganda. Maknanya dua. Menunjukkan bilangan dua atau ganda. Kemudian wa wada'a qadamaihi. Nah, qadamaihi itu adalah isim musanna juga, ganda. Kalau tadi anak katakan musanna itu dia hanya ditambahkan alif dan nun saja. Maka maknanya musanna. Itu kalau dia i'rabnya rafa' atau marfu'. Tidak didahului oleh amil. Tidak didahului oleh huruf ataupun fi'il, kata kerja. Maka dia i'rabnya rafa'. Pakainya alif dan nun. Tapi kalau musanna didahului oleh huruf harful jar atau didahului oleh fi'il kata kerja, maka yang awalnya alif dan nun, alifnya berubah menjadi ya dan nun. Contohnya seperti rakibani. Ya. Kalau didahului oleh harful jar, maka menjadi rakibaini. Contohnya, marartu birrakibaini. Awalnya rakibani karena dia didahului oleh huruf jar, jadinya apa? Marartu bi arrakibaini. Ya, jadi ya dia. Makanya kalau kita mengi'rab musanna, jadi i'rabnya gimana? Kalau marfu' i'rabnya gimana? Ar-rakibani, misalkan ar-rakibani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Ya, ingat ya, bukan ad-dhammah tapi al-alif. Kenapa al-alif? Li'annahu musanna, karena dia musanna. Kalimat ganda. Kalau marartu birrakibaini, ar-rakibaini itu apa? Ismun majrur bi ba, bi harfil ba. Wa alamatu jarrihi apa? Al-ya. Kenapa al-ya? Kok enggak al-kasrah? Li'annahu musanna. Begitu pula kalau dia menjadi maf'ulun bihi, didahului oleh fi'il. Contohnya wa wada'a qadamaihi. Qadamaihi itu jadi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Nah, kemudian qadamaihi itu musanna kadang menunjukkan dua, tapi nunnya mana Ustaz? Kan Ustaz tadi bilang kalau musanna itu ada tanda-tandanya, ada alif dan nun atau ya dan nun. Di sini nunnya kok hilang? Ingat. Musanna atau musanna dan jama' mudzakkar salim yang ada nunnya, kan mudzakkar salim ada nunnya, muslimuna ada nunnya, musanna juga ada nunnya. Kalau dia kedudukannya sebagai idhofah atau al-mudhaf, maka nunnya dihapus. Contohnya talibani al-fasli atau talibani al-madrasah. Hadzani misalkan talibani. Kalau kita tambahkan al-madrasah jadinya kan mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, antum tidak boleh mengatakan hadzani talibani al-madrasah, enggak boleh karena talibani kedudukannya sudah menjadi mudhaf, maka nunnya harus dihapus. Jadinya apa? Hadzani talibah al-madrasati, nunnya dihapus. Kalau dia majrur sama, marartu bi talibai al-madrasati atau ra'aitu talibai al-madrasati, menunjukkan bahwasannya itu adalah dua siswa. Nah, kemudian di qadamaihi ini juga gitu. Qadamai itu adalah mudhaf, sedangkan domir haknya di sana jadi mudhaf ilaih. Qadamaihi, hinya itu menjadi mudhaf ilaihi. Ya, aslinya kan qadamai Umar. Cuma kan untuk mempersingkat, dan hak ini fungsinya sebagai kata ganti atau memperingkas sebuah jumlah, makanya qadamaihi, yang mana domir hak ini kata ganti ini kembalinya ke Umar. Jadinya qadamaihi. Apapun sebab isim yang bersambung dengan domir, dia pasti i'rabnya mudhaf dan mudhaf ilaihi.
Kitabuka itu mudhaf dan ilaih, mudhaf ilaih. Kitabunnya itu mudhaf, kafnya itu mudhafun ilaih. Bisa difahami sampai sini, makanya nunnya hilang. Kalau dia berkedudukan sebagai idhofah, maka nunnya pada musanna dan pada jamak mudzakkar salim itu terhapus. Ini khusus untuk dua itu saja, musanna dan jamak mudzakkar salim. Bisa difahami? Insyaallah. Afan Ustadz, berarti Nah, kalau nggak ada hi-nya yang di kodamaihi itu jadinya kodamaini gitu ya Ustadz? ya betul. Oh, na'am Ustadz. Nun itu nun pada musanna dan nun pada jamak mudzakkar salim seperti muslimuna itu terhapus pada kondisi dia menjadi mudhof. Sudah ketika itu saja. Baik Ustadz, itu berlaku untuk musanna dan Jamak mudzakkar muzakkar salim. salim. Oh, Nggak. baik Ustadz. Baik Nggak Ustadz, berlaku jazakumullah khairan Ustadz. selain keduanya nggak berlaku. Baik Ustadz, jazakumullah khairan ya Ustadz. Nah, kemudian yang kelima, contoh yang kelima, maqa'idul qitari. Nah, sama maqa'idul qitar. Maqa'id ini kan jamak ya. Kalau maq'adun jadinya satu. Nah, kalau maq'adani al-qitar itu nggak boleh kita mengatakan maq'adani al-qitar, tapi maq'ada al-qitari. Seperti itu. Karena maqa'id di sini adalah jamak. Maqa'idu al-qitari yajlisu 'alaiha al-mustafiruna wal musafiruna. Jadi isim maqa'id ini bentuk jamak. Dan jenis jamaknya di sini adalah jam'ut taksir. Jam'ut taksir itu adalah bentuk jamak yang berubah atau pola kalimat aslinya itu sudah tidak sama atau tidak serupa dengan kalimat aslinya, atau dia bentuk jamak yang tak beraturan. Nah, kalau jamak mudzakkar salim dia beraturan. Pasti ciri-cirinya jamak mudzakkar salim itu di akhir kalimatnya itu ada tambahan, di akhir hurufnya itu ada tambahan waw dengan nun. Muslimun, muslimuna, nggak berubah. Muslimun cuma ditambahin waw dan nun, jadi bentuk aslinya nggak berubah. Tapi kalau maq'adun bentuk aslinya berubah, jadinya maqa'id. Nah, itu sudah nggak beraturan dia. Itulah jamak taksir. Kalau jamak muannas salim itu mudah, di akhir huruf dari sebuah isim atau kalimat itu ada tambahan alif dengan tak. Contohnya muslimatun. Jadinya apa? Muslimatun. Ya, jadi ada tambahan alif dan tak. Itu ciri-ciri jamak muannas salim. Ya, insya Allah bisa membedakan ya ciri-ciri mudzakkar salim dengan muannas salim. Tapi kalau jamak taksir, yaitu nggak berpola dia. Maqa'id. Sama kayak nafidah, nawafid, dan yang lain sebagainya. Talibun, tullabun. Kemudian darun jadinya apa? Darun, durun, sahih. Darun, durun. Kemudian qalamun, aqlamun. Nah, itu jamak taksir. Ya. Nah, di sini bentuknya jamak. Bentuknya jamak. Yadullu ala aktsar min itsnain, karena dia menunjukkan jumlah lebih dari 2. Dan antum tulis di sebelahnya, jenisnya jam'ut taksir yang maqa'id ini. Karena nggak berpola dia. Kemudian al-musafiruna. Nah, ini bentuk jamak apa? Tadi kita sudah bahas. Jenisnya apa? Jamak apa? Jamak musanna. Mudzakkar salim. Kenapa mudzakkar salim? Ada waw. Karena waw dan nun. Ada waw dan nun. Dan musafir itu bentuk aslinya kan musafir. Bentuk jamaknya juga musafir. Cuma ada tambahan waw dan nun saja. Nggak berubah polanya. Beraturan, masih beraturan. Dan ini juga bentuk jamak. Yadullu ala aktsari minat naini. Sama al-musafirun. Kalau dia menjadi mudhaf, nunnya hilang. Contohnya. Musafiruna Indonesia. Musafir Indonesia. Jadinya apa? Musafiru Indonesia. Ra'aitu musafiri Indonesia. Marartu bi musafiri Indonesia. Nunnya hilang. Ya, itu jamak. Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz, berarti
bukan hanya yang iya dan nun aja ya Ustaz. Berarti waw dan nunnya juga ya Ustaz. Juga termasuknya kalau dia jadi mudhof gitu ya Ustaz. Nah, tapi kalau waw sama ya-nya masih disebutkan. Yang hilang tuh cuma nunnya saja. Oh, na'am Ustaz. Musafiru, wawnya disebut, ditulis musafiru Indonesia. Atau kalau dia didahului oleh huruf marartu bi musafiri, ya-nya antum sebutkan, cuma nunnya aja yang hilang. Indonesia atau ra'aitu musafiri Indonesia. Oh, na'am Ustaz. Nah, Oh, anak kira tadi yang hanya berakhiran ya dan nun aja Ustaz. enggak, yang itu, pokoknya yang dihapus nunnya saja. Oh, Nah, yang Ustaz. berakhiran waw dan nun dan alif dan nun. Tapi yang hilang nunnya saja. Oh, na'am Ustaz. Kalau musanna yang hilang nunnya saja. Jadi alif atau ya-nya nggak hilang. Tetap ditulis. Ditulis. Oh, baik Ustaz. Sama kayak kodamaihi. Aslinya kan kodamaini. Aslinya kan kodamani atau kodamaini. Yang dihapuskan nunnya saja. Ya-nya tetap ditulis. Baik Ustaz. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Oh, iya. Itu Kemudian nunnya hilang jika kondisi nasab ya Ustaz, sama kondisi jar ya Ustaz ya. enggak, kalau dia kondisinya sebagai mudhof. Ya mesti jar sama nasab itu saja. Harokatnya. Maksudnya gimana? Kalau kondisi contohnya al-musafiruna, maka jika jar jadi al-musafiri gitu Ustaz. Nah, enggak. Kalau al-musafiruna itu dia tidak mudhof, ya, bukan mudhof, maka nunnya tetap disebutkan. Contohnya hum al-musafiruna atau marartu bi al-musafirina atau ra'aitu al-musafirina. Jadi nunnya tetap antum sebutkan walaupun didahului oleh huruf ataupun fi'il ataupun dia rafa. Tetap seperti itu. Tapi kalau al-musafirunanya itu kita jadikan dia mudhof. Misalkan musafir Indonesia. Itu kan mudhof ilaih jadinya. Dua kalimat digabungkan menjadi satu makna. Ya, musafir memiliki makna sendiri, Indonesia memiliki makna sendiri. Dan tatkala kita gabungkan dua kalimat itu menjadi satu makna. Musafir Indonesia. Ini namanya jumlah murakkabah. Jadinya apa? Nggak boleh antum bilang musafir Indonesia itu dengan sebutan musafiruhum, musafiruna Indonesia, nggak boleh. Antum harus hapuskan nunnya. Jadinya apa? Hum musafiru Indonesia. Atau marartu bi musafiri Indonesia. Atau ra'aitu musafiri Indonesia. Ya, jadi nunnya hilang itu hanya pada kondisi dia mudhof, bukan didahului oleh jar ataupun fi'il. Didahului oleh jar ataupun fi'il, nunnya tidak akan hilang kalau dia bukan mudhof. Tapi kalau dia mudhof, ya, didahului oleh, baik dia didahului oleh fi'il ataupun huruf, atau tidak didahului oleh keduanya, maka nunnya tetap harus dihapus. Ini kaedahnya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Itu antum catat ya. Nah. Izin bertanya lagi Ustaz, yang tadi yang musanna kalau dia rofa itu alif dan nun. Kalau dia didahului huruf jar gimana tadi Ustaz? Anak ketinggalan Ustaz. Oh, kalau didahului oleh huruf jar jadinya ya dan nun, bukan alif dan nun lagi. Oh, marartu ra'aitu qadamaini. Bukan kodamani lagi, kodamaini. Makanya alamatu nasbihi al-musanna itu adalah alamatu nasbihi wa jarrihi al-ya. Begitu pula dengan jamak muzakkar salim. Alamatu jarrihi wa nasbihi al-ya'u. Tapi kalau musanna dan jamak alamatu rafa'nya apa? Alamatu raf'ihi al-alifu. Itu khusus untuk jamak muzakkar salim dan jamak dan musanna. Nah, kemudian contoh yang ketiga al-musafirat. Al-musafirat ini jamak muannas salim. Ciri-cirinya apa? Ada alif dan taknya di akhir. Baik.
Dan al-musafirat ini paling mudah ya sobat. Dan dia biasanya untuk muannas memang muslimat, muslimatun muslimat, talibatun talibat. Ya. Jamaknya apa? Dan kenapa demikian? Karena dia menunjukkan bilangan lebih dari dua. Kalau di bahasa Arab itu lebih dari 2 baru dikatakan jamak. Mungkin di bahasa lain lebih dari 1 itu sudah berbentuk jamak. Fahim ya ikhwan, ada pertanyaan? Wajah ya Ustaz. Insyaallah nastamir ya Ustaz. Nuasil kan? Nah Ustaz. Terus Pak, ini sudah kita bahas. Ya, jadi al-ism itu ya bentuk isim itu. Isim itu ditinjau dari segi bentuknya memang ada 3. Ismu mufrad, isim mutsanna, dan isim jamak. Ini sudah kita bahas Pak, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Baik. Tadribat. Hawil al-isma alladhi tahtahu khattun ila mutsanna. Kama fi namuzaj. Ya, antum disuruh mengganti kalimat yang di bawahnya ada garisnya. Contohnya seperti al-babu kabirun. Tapi kalau kita jadikan dia mutsanna jadinya al-babani kabirani. Ya. Baik. Nomor berapa sekarang? Nomor 11 ya? Nah, Ustaz. Contohnya dibaca Ustaz atau langsung nomor 1 aja Ustaz? Nomor 1, 2, 3 langsung dijawab. Baik Ustaz. As-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratani jadidatani. Al-qaryatu saghiratun. Al-qaryatani saghiratani. At-tabibatu mahiratun. At-tabibatani mahiratani. Kemudian nomor 12 menjawab nomor 4 dengan Ustaz. At-ta'iratu sari'atun. At-ta'iratani sari'atani. Al-imaratu dhakhmatun. Al-imaratani dhakhmatani. Asy-syiqqatu wasi'atun. Asy-syiqqatani wasi'atani. Atas nomor 13. Ada nomor 13? Tidak ada Ustaz. Nomor Kembali ke 14. Oke, kembali lagi ke nomor 1 gitu. Minal awal. Ustaz. Az-zujajatu farighatun. Az-zujajatani farighatani. Al-maq'adu nadhifun. Al-maq'adani nafidhani. Nah, kemudian hawil al-isma alladhi tahtahu khatun ila mutsanna. Antum diminta mengubah isim yang di bawahnya ada garis ke mutsanna. Contohnya, ghasala Abdul Qadir udhunahu. Nah, udhun itu bentuk tunggal, bentuk mufrad. Satu telinga. Ghasala Abdul Qadir udhunaihi. Nah, ini ingat ya, sebab udhunaihi jadi udhunaihi lagi. Jaga udhunai, udhunaini. Nunnya hilang karena dia mudhaf. Baik. Nomor 1 Pak Muji. Ghasala Khalilun yadahu. Ghasala Khalilun yadaihi. Naam yadaihi. Ingat ya, kalau isim berdampingan dengan dhamir, dia menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kan aslinya yadu Khalilin. Nah, karena dia kata ganti untuk memperingkas, jadinya diganti dengan kata ganti dhamir ha. Dan dia kedudukannya mudhaf dan mudhaf ilaih. Yadunnya mudhaf, dhamir ha-nya itu mudhaf ilaih. Nomor 2. Asani wada'al musafiru qadamahu 'alal ardi. Wada'al musafiru qadamaihi 'alal ardi. As-salis fatahan naimu ainahu. Fatahan naimu ainaihi. Ar-rabi
Wada'al waladu rijalahu 'alal maq'adi. Wada'al waladu rijalaihi 'alal maq'adi. Naam, hasbuk. Berikutnya nomor 3. Al-khamis. Labisa Hisyamu jawrabahu. Labisa Hisyamu jawrabaihi. Asadis. Hamalatil ummu tiflaha. Hamalatil ummu tiflaiha. Kemudian hawil kulla ismin tahtahu khotun ila jama'. Nah, sekarang antum ganti isim yang bergaris bawah itu ke jamaknya. Contohnya seperti saratis sayyaratu, jadinya apa? Saratis sayyaratu. Baik, yang nomor 3 jawab lagi nomor 1. Al-awwal ta'iratit ta'iratu. Ta'iratit ta'iratu. Naam, taratit ta'iratu. Kemudian nomor 4. Tafadhol. Apa al-bintu jamaknya apa? Banat. Banatun. Nomor 4 gak ada ya? Nomor 5? Nah, Ustaz. Hadaratil bintu, hadaratil banatu. Safaratil musafiratu, safaratil musafiratu. Nazalatir rakibatu, nazalatir rakibatu. Mumtaz. Kemudian nomor 5. Nomor 6 kayaknya Ustaz, dan nomor 4 tidak ada. Nomor 5 sudah ya tadi ya. Nomor 6 barusan. Afwan 4 ada, Afwan. Oh, nomor 6. Afwan Nomor Ustaz. 4. Yang mana Afwan Ustaz tadi lagi Nomor ini? 5. Oh, yang nomor 5. Ini disuruh ganti ke bentuk jamak. Oh, ganti ke jumhur jam. Nah. Jama'atil fallahatul qudara ya. Jama'atil fallahuna. Oh, biduni tak ya Ustaz ya jadinya ya. Nah, kalau ini kan muannas ya. Kalau muannas itu paling gampang. Antum tambahin alif dengan tak saja di akhir. Oh, alif dan tak. Oh iya ya. Jama'atil fallahatu al-qudara. Nah. Nomor 6 ya. Nah. Sarobatil maridatu. Syariba. Bukan syariba. Syaribatil maridatu dawa. Syaribat maridatu dawa. Ziyadah alif wa ta ya Ustaz ya. Ya. Jadi rakam 7. Tafatil hajjatu haulal Ka'bah. Tafatil hajjatu haulal Ka'bah. Hasbuk, mumtaz. Barakallahu fiik. Sahih. Barakallah. Kemudian nomor 6. Nah, Ustaz. Rok musamin tanawalatis shaimatu tu'amal iftar. Tanawalatis shaimatu tu'amal iftari. Marratis sanatu bisur'ati. Marratis sanatu bisur'ati. Kalau astanatu as-sanawat dia. Oh, as-sanawat, maaf, afwan Ustaz. Marratis sanawatu bisur'atin. Rattabatil ukhtul baita. Rattabatil akhawatul al-baita. Mumtaz. Sahih, barakallahu fiik. Kemudian rabi'an, hawil kulla ismin tahtakhun ila jama' kama fin nabudhat. Nah, ini disuruh ke jamak muzakkar salim ya. Apa namanya yang di bawah garis bawahi. Contohnya zahab al-hadiru, jadinya apa? Zahaba al-hadiruna. Baik.
Nomor 1, tafadhol. 7 Ustaz. Afwan. Nomor 7. Rabi'. Adal ghaibu. Adal ghaibuna. Nah, Hadur. Zair memakna zair. pengunjung zair itu dari zaro ya zuru. Hadaruz zairuna. Bisa juga diartikan tamu atau pengunjung lebih tepatnya. Baik Ustaz. Nazalar rakibu, nazalar rukuban. Rukub. Nah, antum jadikan jamak mudzakkar salim. Taib. Nazalar rakibuna. Nah, nazalar rakibuna. Kemudian nomor 8. Nah, ar-rabi' raja'al musafiru. Raja'al musafiruna. Al-khamis farahal muslimu bi syahri ramadana. Farahal muslimuna Fariha bi bukan syahri faroha. ramadana. Fariha bukan faroha. Farihal muslimuna bi syahri ramadan. As-sadis asra as-sa'iqu. Asra as-sa'iqu. Asra as-sa'iquna. Mumtaz. Barakallahu fik. Kemudian nomor 9, at-tasi'. Nah, Ustaz. Asabi hajarul muhajiruna. Asamin bai'u badai'ahu. Bai'una badai'ahu. At-tasi' bahikal jalisuna. Al-ashir dakhala al-la'ibu al-mal'ab. Dakhala al-la'ibuna al-mal'ab. Nah, kalau yang kayak isim fa'il seperti ini sahabat, isim mustaq seperti muhajir, al-ba'im, isim mustaq yang diambil dari kata kerja itu kadang kebanyakan memang kalau bentuk jamak dia jamaknya, kalau dia mudzakkar ya, bentuk jamaknya ya jamak mudzakkar salim. Sama kayak al-la'ib itu kan dari kata la'iba yal'abu. Al-la'ib isim fa'il dari la'iba yal'abu. Jadinya al-la'ibuna. Kalau dia muannats al-la'ibah jadinya apa? Al-la'ibat. Dia kalau mudzakkar jadinya jamak mudzakkar salim, kalau muannats jadinya jamak muannats salim. Nah, biasanya kalau yang bukan isim mustaq atau dia isim jamid misalkan, itu biasanya kebanyakan jamaknya jamak taksir. Afwan Ustaz. Kebanyakan ya, enggak semua ya. Nah, ada? La adri mana as-sa'iq Ustaz. As-sa'iq ada sopir. Oh, nah Ustaz. Afwan Ustaz. Nah. Mungkin yang nomor 8 yang maf'ul bihnya disesuaikan Ustaz ya. Badha'i'ahum ya Ustaz. Nah, kalau diganti ke jamak jadinya badha'i'ahum. Ba'a al-ba'i'una badha'i'ahum. Nah, Ustaz. Hakala ya Ustaz. Nah. Dobirnya berubah juga deh. Kebanyakan ya, tadi Ana bilang kebanyakan, enggak semuanya. Kayak sanatun, itu bentuk jamaknya ada 2. Sanawat sama as-sinin. Sinin. Beda Ustaz, as-sanan begitu asnan. Oh. Kenapa? Nah Ustaz, asnan itu gigi berarti Ustaz, dia bukan. Nah, itu sinun, itu bukan sanatun. Fi bid'i sinin katanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan bentuk jamak sanah di dalam Al-Qur'an itu dengan sanawat, dengan sinin juga. Apa ayatnya? Banyak itu. Fi bid'i sinin. Nah, walaqad akhadna ala fir'aun bis-sinin. Banyak sekali. Di antaranya seperti itu surah Al-A'raf. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Ya, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan
mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun. Bisinin bertahun-tahun. Itu bentuk jamak sanah. Kalau sinnun itu asnan. Nah itu sinnun asnan. Kayak nafidatun, nawafid, bentuk jamak taksir ya. Kemudian baitun, buyutun. Nah itu kebanyakan yang jamid itu seperti itu, bentuknya taksir ya, bentuk jamaknya. Kebanyakan ya, nggak semua. Kemudian akmil kulla jumlatin bismin munasib. Lengkapilah setiap jumlah dengan isim yang sesuai. Mutajawirani. Nomor berapa terakhir? 10 ya terakhir ya. 9. Nah, sekarang nomor 10. Tafadhol. Ada nomor 10? Enggak ada nomor 11. 10 tadi. Nah, tafadhol nomor 10, jawab nomor 1, 2 dan 3. Al-musa mutajawirani. Ar-rajulani mutajawirani. Nah, ar-rajulani mutajawirani. Atau baitani mutajawir. Baitani mutajawirani. Nah, nomor 2-nya dijawab. Mana mutajawiran ya, Ustaz? Bersebelahan, berdampingan. Berdampingan. Mutajawirun. Mutajawir itu kan sifat ya. Dan sifat itu mengikuti i'rabnya mausuf yang disifati. Step nomor 2 dijawab. Takallama al-muwazzafani. Nah. Kathiran. Fadaiqal musafirina ma'ahuma. Naam, takallama al-muwazzafani katsiran fadaiqa al-musafirina ma'ahum. Nah, mungkin. Nomor 3-nya. Syahadal musafirat. Syahadal musafirat. Syahadal musafir. Fa'asra'u itu kan bentuk jamak. Jadinya apa? Isimnya harus jamak. Syahadal musafiruna. Al-qitara. Fa'asra'u nahwahu. Nah, ya, si musafir itu ngelihat kereta itu sudah datang ya, sudah tiba. Akhirnya mereka bergegas menuju ke kereta tersebut. Kemudian nomor 11, jawab nomor 4 dan nomor 5. Ustaz. Yudayiqu artinya apa ya, Ustaz? Menyusahkan atau membuat sempit orang. Bukan nyempitin tempat. Maksudnya kalau orang menyempitkan tetangga itu kan kita membuat susah mereka. Mempersempit urusan mereka, jadinya menyusahkan. La yudok, jangan menyusahkan titik-titik asdiqoahum, teman-teman mereka. Ustaz. Sebentar, Ustaz. Asdiqo al-fatat para pemuda apa ya, Ustaz? Lupa. Asyabab. Asyababu la yudayiqu asyababu asdiqa'ahum. Nah, bisa kan, Ustaz? Boleh, sahih. La yudayiqu asyababu asdiqa'ahum atau la yudayiqu al-muslimuna asdiqa'ahum. Mungkin. Udah nomor 5-nya. Kalau maqaid itu artinya apa, Ustaz? Maqaid itu bentuk jamak dari al-maq'adu. Kursi. Oh. Jadi itu. Apa ya? Al-musafir. Yajlisu al-musafiru fil maqa'idil khaliyati. Nah, fil maqa'idi al-khaliyah. Al-maqa'id itu kursi panjang ya. Kalau kursiyun itu ya kursi cukup untuk satu orang. Sudah pernah gini ya,
jelaskan perbedaan maq'ad Kelas, dengan Ustaz. kursi. Sudah, kelas Ustaz. Saya yang bertanya waktu itu. Nah, Mafarku Nah, baina Ustaz. kursi wa yang lainnya, maq'ad. yang lainnya sudah? Ada yang belum tahu nggak? Sudah, Ustaz. Kholiyah yang Ya, apa saya udah dijelaskan, Ustaz. Sudah ya? Berarti sudah Karena semua yang nggak tahu ya? hadir waktu itu, Ustaz. Kalau kholiyah apa ya, Ustaz? Kosong, kosong. Kosong. Oh, nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan ya, Ustaz. Baik. Kalau kursi maq'id, berapa orang yang nggak hadir? Kalau maq'id itu kursi panjang, ya bentuknya panjang tuh maq'id, maq'ad itu. Kalau kursi yang cukupan kayak kursi kantor untuk satu orang saja itu nama bahasa Arabnya kursiyun. Kalau maq'adun itu kursi panjang. Baik. Bangku, Ustaz. Ya bangku, nah seperti itu. Afan, Tad. Yukfiluha itu mengunci ya, Tad? Gimana? Yukfiluha. Mengunci ya? Nah, mengunci, yukfiluha. Ya, syukran, Ustaz. Akfala yukfilu itu mengunci. Makanya kuflun itu apa artinya? Al-kuflu, kuflun artinya apa? Kunci. Gembok, Ustaz, gembok. Nah, gembok kuflun itu. Gembok. Sadisan, waktunya masih berapa menit? Masih ada kan? Masih Ustaz, masih sekitar 10 menit Ustaz. Baik. Ijma' kulla ismin jam'an munasiban wa dha'hu fi jumlatin mufidah. Nah, di sini antum disuruh membuat bentuk jamaknya, kemudian setelah itu antum buat jumlah mufidah. Contohnya seperti at-tazkirah. At-tazkirah bentuk jamaknya apa? Kemudian antum buat atau jadikan dia jumlah mufidah. Baik, nomor 12 ya sekarang ya. Nah, Ustaz. Nah, At-tazkiratu. Ma makna ini, Ustaz? Tazkir. Tiket. Oh, tiket. Mahal apa, Ustaz? Mahal. Apaan? Apa? Ghaliyah. At-tazkiratul ghaliyatu. Kada, Ustaz. At-tazkiratu ghaliyatun. Atau tazkiratu itu bisa at-tazkirat, bisa tadzakir. Tadzakir. Bisa. Oke. Kemudian as-sayyarahnya? As-sayyarat. Rusak apa makna rusak? Fasidah. Fasidah. Sayyar. Berarti as-sayyaratu fasidatu. Kada, Ustaz. Baik. Antum nggak usah pakai fasidatu aja, langsung fasidatun nggak masalah. Fasidatu, ya. Kemudian ar-rakibu bentuk jamaknya apa? Ar-rakibuna. Nah, Ar-rakibuna sari'una. Sari'una nabata. Kemudian nomor 13 al-muhadzab. Enggak ada ya nomor 13 ya. Nomor 1 Al-muhadzab. Al-muhadzabuna. Al-muhadzabuna fi kitaru, fil kitaru. Fil kitori. Nah. Orang-orang yang sopan itu di dalam kereta. Nah. Al-kitaru, al-kitaratu. Al-kitaratu fisyari. Fisyari itu. Nah, laisa fi syari. Al-kitar laisa fi syari. Apa ya? Rel itu apa ya? Rel itu apa ya? Di atas apa? Ala syari Ustaz. Asyari itu jalan raya. Maksudnya kalau rel kereta itu apa ya? Bahasa Arabnya. Ada tahu nggak bahasa Arabnya rel kereta api? Sepur bahasa Arab. Oh nggak salah, rel kereta api itu sikkatul hadid kalau nggak salah. Al-kitaratu ala sikkatil hadid.
Nah, atau sikkatin hadidiyah atau sikkatul hadid kayaknya. Nah, apa namanya? Al-qitaru tamshi ala sikkatil hadidi. Sikkah al-hadid itu artinya apa? Rel. Rel kereta api, sikkatul hadid. Nah, mana baru dengan sikkatul hadid. Itu rel kereta api. Kalau asyari itu jalan raya. Nah, al-qitaru, al-qitarat. Mumtaz. As-sadiqu apa? Asdiqa'u. Asdiqa'u. Nah. Asdiqa'u amamal masjidi. Nah, kemudian nomor 2. Boleh jumlah fi'liyah Ustaz? Boleh. Qabaltu zumala'i fi suqi. Naam. Kemudian al-maq'adu. Al-maq'adu. Al-musafiruna. Al-musafiruna. Yajlisul musafiruna fil maqa'idi. Fil maqa'id. Naam. Sahih. Mumtaz. Barakallahu fiik. Masih ada latihan yang ketujuh ada nggak? Kalau Ustaz. Olah sintaha. Waktu tinggal 2 menit Ustaz. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan. Ijma. Kenapa? Ijma. Kumpulkan apa ya? Apa itu? Ijma. Jamak. Jamakkan gitu ya. Jamakkanlah. Oh, nah. Jadikanlah bentuk jamak. Ijma' kula ismin itu maksudnya Apa Ustaz? Kalau hadil asma jam'an munasiban nam madza? isim mustaq itu apa ya Ustaz? Ana baru belajar belum tahu. Isim mustaq itu adalah isim yang diambil atau berasal dari kata kerja. Contohnya seperti Nah, Ustaz. al-la'ib itu dari kata kerja la'iba yarhamu. Asyarib itu dari kata syariba yashrabu. Al-akil itu dari kata akala ya'kulu. Ustaz, izin bertanya boleh Ustaz? Itu mustaq. Nam. Seandainya ada isim itu dia dua bisa jamak mudzakkar atau bisa jamak taksir itu. Ada ya Ustaz ya? Nah, itu kapan penggunaan ke taksir atau luasnya itu maksudnya lebih cocok ke taksir atau make yang ini gitu. Itu ada ketentuannya Ustaz? Sebenarnya antum boleh pakai keduanya, nggak masalah. Boleh pakai keduanya. Khamsu sanawat atau khamsu sinin. Nggih, Ustaz. Syukron Ustaz. Nah. Ada pertanyaan? Tanya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah. Ini pembahasan tentang fauqa sama ala Ustaz. Kalau secara terjemahan itu sama ya Ustaz, di atas. Nah, tahu ana ya Pak ya, seingat ana. Nah, Ustaz. Kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa anak cari lagi, lupa. Nah. Kalau fauqa itu kalau nggak salah di atas tidak menempel. Misalkan lampu itu di atas kita, tapi nggak menempel dia. Fauqa atau fauqa sama kan di atas tapi nggak menempel. Tapi kalau ala itu menempel dia. Pulpen itu ada di atas meja. Pulpen dan mejanya menempel. Berarti langsung bersentuhan ya Ustaz ya? Nah, ya gitu. Itu bedanya kalau anak ingat tanah ya. Coba anak nanti cari lagi. Nah, syukran Ustaz. Nah. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Yakfi ya Ustaz. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.